told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sebuah negara yang telah menjadi pusat perhatian dunia berkat kekayaan budayanya, perkembangan ekonominya yang pesat, dan tentu saja, fenomena K-pop yang telah menyebar ke seluruh penjuru planet. Ya, kita akan membahas Korea Selatan. Korea Selatan, sebuah negara yang terletak di Asia Timur, memiliki sejarah dan kebudayaan yang begitu kaya dan mendalam. Dari istana bersejarah hingga pusat-pusat kota yang modern, Korea Selatan memberikan pengalaman yang kontras antara masa lalu dan masa kini. Luas Korea Selatan adalah 100.339 km², lebih kecil dibanding Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar berbukit dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk terdapat banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yeosu, Gimhae, dan Busan. Sebelum kita menjelajahi negara ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita ke Korea Selatan. Sejarah singkat. Berikut ini adalah sejarah singkat Korea Selatan. Zaman kuno. Abad ke-2 SM, abad ke-7 M. Wilayah yang sekarang menjadi Korea Selatan memiliki sejumlah kerajaan kuno, seperti Goguryeo, Baekje, dan Silla. Silla menjadi kerajaan yang dominan pada abad ke-7 dan mendirikan dinasti Silla bersatu. Dinasti Joseon, 1392-1897. Abad ke-14. Dinasti Joseon didirikan oleh Raja Taejo pada tahun 1392 dan berlangsung selama hampir 5 abad. Abad ke-16. Pada abad ke-16, Joseon mengalami invasi dari Jepang yang dikenal sebagai Perang Imjin, 1592-1598. Abad ke-17, abad ke-19. Dinasti ini mengalami stabilitas dan perkembangan budaya yang signifikan, seperti penciptaan aksara Hangul oleh Raja Sejong pada tahun 1443. Awal abad ke-20. Korea menjadi koloni Jepang setelah perjanjian Annexionasi pada tahun 1910. 1945. Jepang menyerah setelah Perang Dunia Kedua, dan Korea dibebaskan. Wilayah ini dibagi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet di sepanjang garis paralel ke-38. 1950 hingga 1953. Perang Korea meletus antara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina, dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Perang berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953 tanpa adanya perjanjian perdamaian resmi. Pembangunan ekonomi, 1960-an, 1990-an. Korea Selatan mengalami modernisasi ekonomi dan politik di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung-hee. 1970-an, 1980-an. Korea Selatan menjadi salah satu 4 harimau Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Transisi demokrasi, 1987 sekarang. Demokratisasi dimulai dengan pemilihan presiden pertama secara langsung setelah protes pro-demokrasi. 1990-an. Korea Selatan menjadi pusat teknologi dan budaya populer, seperti K-pop dan K-drama. Abad ke-21. 2010-an, sekarang. Korea Selatan tetap menjadi pemain utama di bidang teknologi dan hiburan, serta terlibat dalam upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara. Korea Selatan telah mengalami perkembangan yang luar biasa dari segi ekonomi, budaya, dan politik, menjadikannya negara yang menarik untuk dipelajari dan dijelajahi lebih lanjut. Sistem pemerintahan dan jumlah penduduk. Korea Selatan adalah sebuah negara republik presidensial dengan sistem pemerintahan demokratis. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
Pemilihan umum untuk presiden dilakukan setiap 5 tahun. Sementara populasi Korea Selatan saat ini adalah 51.769.407 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar minus 0,072%. Korea Selatan memiliki populasi 0,647% dari populasi dunia. Bahasa dan agama. Bahasa resmi di Korea Selatan adalah bahasa Korea. Dikenal sebagai Hangul, aksara Korea sendiri diciptakan pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Raja Sejong dari dinasti Joseon. Hangul merupakan aksara fonetis yang mudah dipelajari, dan sejak itu, menjadi unsur penting dari identitas budaya Korea. Korea Selatan memiliki lanskap keagamaan yang beragam, di mana berbagai agama dan kepercayaan koeksis. Agama utama di negara ini adalah Buddhisme, memiliki pengikut signifikan di Korea Selatan. Banyak kuil Buddha bersejarah dapat ditemukan di seluruh negeri. Lalu disusul dengan agama Konfusianisme, Kristen, Syamanisme dan kepercayaan tradisional, dan juga agama Islam serta agama minoritas lainnya. Seperti biasa, untuk mengenal negara ini lebih dekat, saya rangkumkan beberapa contoh fakta unik dari negara ini. Berikut beberapa contoh fakta unik yang saya rangkum dari berbagai sumber. 1. Korea Selatan ibu kota operasi plastik dunia. Melakukan operasi plastik di Korea Selatan sama normalnya dengan pergi ke dokter gigi untuk memasang kawat gigi. Jadi jangan heran jika sebagian besar orang Korea yang Anda temui telah menjalani operasi plastik. Bahkan orang tua di sana mendorong anak-anak mereka untuk melakukannya sebelum mulai masuk universitas. 2. Orang Korea 1 tahun lebih tua saat lahir. Anda mungkin pernah mendengar gagasan bahwa orang Korea Selatan akan selalu lebih tua dari orang lain, karena mereka menganggap diri mereka berusia 1 tahun saat mereka keluar dari rahim. Orang Korea Selatan merayakan ulang tahun mereka pada tanggal mereka dilahirkan sama seperti orang lain, tetapi usia mereka tidak akan berubah sampai tahun baru, yaitu setiap tanggal 1 Januari. 3. Korea Selatan memiliki budaya minum terbesar di Asia. Jika Anda belum pernah mendengar tentang fakta unik Korea Selatan ini, inilah faktanya, orang Korea sangat menyukai minuman alkohol. Mereka mengalahkan negara Asia lain dalam hal minum-minum. Berdasarkan studi tahun 2017 yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, warga Korea Selatan yang berusia di atas 15 tahun meminum rata-rata 10,9 liter alkohol dalam setahun. Mereka merayakan hampir setiap liburan dengan soju, minuman beras fermentasi lokal dengan kandungan alkohol 19%. 4. Bersentuhan fisik sesama jenis merupakan hal yang wajar. Dalam budaya Barat, jika melihat dua orang sesama jenis saling berpegangan tangan dan melakukan skinship mungkin akan dianggap aneh. Namun hal ini tidak berlaku di Korea Selatan karena hal tersebut sudahlah sangat wajar. 5. 20% orang Korea memiliki nama keluarga yang sama. Nama yang paling umum adalah Kim, dengan 10,6 juta orang Korea yang memakainya sebagai nama belakang mereka. Kemudian diikuti oleh Lee, Park, Choi, dan Jung. Alasan nama keluarga yang umum ini kembali pada sejarah Korea pada masa pemerintahan Kerajaan Silla pada 57 SM hingga 935 M. 6. Makan mie harus sampai berbunyi dengan keras. Ketika makan mie, entah itu mie olahan atau mie instan ramyun, harus berbunyi, sluword. Mengapa demikian? Karena jika makan mie tanpa berbunyi itu artinya makanan yang kamu makan itu tidak enak. 7. Semua orang menggunakan kosmetik perawatan wajah. Semua orang di sini adalah literally semua orang dari beragam kalangan, termasuk para pria sudah biasa memakai kosmetik. Ini digunakan untuk menjaga dan merawat penampilan mereka. Nah, bagi kamu yang belum pernah Korea Selatan, jadi besok jangan shock ya, saat melihat kebiasaan mereka. Itulah beberapa fakta unik yang ada di negara ini. Jika kita sudah membahas fakta unik, sepertinya belum lengkap jika kita tidak membahas wisata populer di sana. Berikut beberapa contoh wisata populer yang wajib kamu kunjungi jika kamu pergi ke negara ini. 1. Pulau Jeju. Pulau Jeju adalah salah satu wisata Korea Selatan yang letaknya tidak jauh dari pantai Korea Selatan. Banyak sekali ribuan wisatawan yang tertarik dengan pulau ini karena ingin bulan madu.
Di pulau ini terdapat Taman Nasional Hutan Semi Tropis dengan garis pantai liar yang dihiasi dengan air terjun dan tabung lava terpanjang di dunia. Salah satu wisata Korea Selatan ini juga menjadi lokasi syuting drama Korea Crash Landing on You dan Our Blues. 2. Alun-alun matahari terbit Homigot. Salah satu wisata Korea Selatan ini adalah kompleks wisata yang memiliki akuarium laut, taman ekologi laut, serta beragam toko lainnya. Di sini terdapat sebuah patung perunggu yang memiliki dua bagian seperti sepasang tangan. Patung yang dikenal dengan Sang Saenges Hand ini dibangun pada Desember 1999 silam. Patung ini adalah simbol yang khas dari Festival Matahari Terbit. Arti dari patung ini memberikan pesan jika semua orang hidup bersama dan saling membantu seperti Sang Saeng yang artinya hidup berdampingan dalam bahasa Korea. 3. Namsan Seoul Tower. Tempat wisata Korea Selatan ini adalah salah satu ikon kota Seoul yang rasanya wajib untuk dikunjungi wisatawan. Pada dasarnya, Namsan Seoul Tower ini adalah observatorium dan menara komunikasi di puncak Gunung Namsan yang sekaligus jadi pusat geografis kota Seoul. Fakta menariknya, Namsan Seoul Tower adalah salah satu tempat wisata Korea Selatan yang sering dijadikan tempat kencan. 4. Myeongdong Market. Myeongdong Market adalah satu lagi tempat wisata Korea Selatan yang ini jangan sampai dilewatkan. Tempat ini adalah sebuah distrik perbelanjaan utama di Korea Selatan di mana Anda bisa menemukan pusat perbelanjaan, toko hingga restoran dan kafe yang sangat trendy. Di dalamnya termasuk mall yang cukup populer yaitu Lotte Department Store, Lotte Young Plaza dan Noon Square. 5. Gyeongbokgung Palace. Untuk Anda yang suka dengan hal berbau budaya, wisata Korea Selatan yang ini wajib untuk Anda datangi. Gyeongbokgung Palace ini adalah istana terbesar yang ada di Korea Selatan. Dulunya istana ini menjadi tempat tinggal raja, ratu dan selir pada zamannya. 6. Gangnam District. Tentu Anda mengenali nama ini dari lagu terkenal yang bertajuk Gangnam Style. Tempat wisata Korea Selatan ini termasuk kawasan elit di mana Anda bisa menemukan banyak butik dari merek pakaian terkenal, klub, restoran hingga mall. Buat Anda penggemar dunia entertainment Korea bisa juga menemukan Kastar Road yang merupakan kantor agensi artis Korea yang berada di area ini. 7. Lotte World. Wisata Korea Selatan yang satu ini menawarkan banyak fasilitas mulai dari hotel, mall, bioskop, museum hingga arena ice skating. Tempat wisata yang satu ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh semua usia karena ada banyak wahana yang bisa dilakukan oleh anak-anak hingga dewasa. Fakta uniknya, Lotte World ini pernah menjadi tempat syuting Full House, Stairway to Heaven dan variety show Running Man. Ada yang pernah menonton sebelumnya? 8. Hongdae. Hongdae adalah sebuah area yang dekat dengan Hongik University sehingga terkenal di kalangan anak muda Korea Selatan. Tempat wisata Korea Selatan ini menawarkan banyak tempat mulai dari klub, karaoke, arcade dan banyak street food. Buat Anda yang suka dengan musik K-pop, tentu senang datang ke area ini karena banyak street performer yang membawakan lagu dari grup band Korea yang sudah mendunia. Ini hanya beberapa contoh destinasi wisata yang dapat dinikmati di Korea Selatan. Negara ini menawarkan pengalaman yang beragam untuk semua jenis wisatawan, dari pecinta sejarah hingga penggemar alam. Oke, cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini, semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.